Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan tetap terus bersemangat untuk melaksanakan aktivitas baik yang terkait dengan aktivitas dunia maupun aktivitas yang berorientasi kepada urusan-urusan akhirat. Saudara-saudara, khususnya warga Nahdlatul Ulama, kesempatan kali ini saya ingin mengenang kembali sebuah cerita yang pernah disampaikan oleh guru saya, yaitu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, yang dalam catatan buku saya, catatan agenda saya, pada tanggal 2 Januari tahun 1988 pada saat saya masih nyantri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, di suatu hari Kiai As'ad Syamsul Arifin mengumpulkan seluruh santrinya di auditorium Putra yang baru atau aula Putra yang baru. Pada saat atau pada kesempatan itu, Kiai As'ad salah satu yang disampaikan adalah beliau bercerita tentang bagian-bagian cikal bakal berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Salah satu bagian yang diceritakan oleh beliau adalah peristiwa di mana Kiai As'ad Syamsul Arifin dipanggil oleh sang guru, yaitu Mbah Khalil Bangkalan atau Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, dipanggil dalam rangka atau mendapatkan tugas untuk mengantarkan tongkat. Ke Jombang, ke Tebuireng, Jombang, kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum tongkat itu diberikan kepada Kiai As'ad untuk disampaikan ke Syekhona Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari di Jombang, Kiai Khalil ini menitipkan pesan. Pesan yang dititipkan kepada Kiai As'ad ini adalah sebuah pesan yang terdiri dari ayat Al-Quran surat Thaha yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa matilka biyaminika ya Musa faqala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra faqala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a wa qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ayat ini sebagai pesan dari sang guru kepada muridnya, yaitu
Kiai Hashim Asy'ari di Jombang, yang sebelumnya sudah pernah menghadap kepada Syekhona Khalil, menuturkan atau menyampaikan keinginannya untuk mendirikan sebuah organisasi ulama, karena waktu itu belum ada namanya belum muncul. Ternyata begitu tongkat ini diantarkan oleh As'ad kecil pada saat itu, begitu diterima oleh Kiai Hashim Asy'ari, respon dari beliau ini adalah bahwa saya telah mendapatkan restu, mendapatkan izin dari guru saya untuk mendirikan jam'iyah yang berbasis ulama. Nah, beberapa waktu kemudian Ki As'ad dipanggil yang kedua, atau As'ad kecil yang waktu itu masih nyantai di Pulau Madura di Bangkalan, dipanggil lagi oleh gurunya Syekhana Khalil Bangkalan untuk mendapatkan tugas yang kedua. Apa itu? Tugas untuk mengantarkan tasbih. Dan ketika tasbih ini mau diserahkan kepada Kiai As'ad, Kiai As'ad tidak mau menerima, tapi justru Kiai As'ad itu menjulurkan kepalanya, lalu tasbih itu dikalungkan ke leher As'ad kecil pada saat itu. Sebelum dikalungkan, Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan ini membacakan sebuah dua Asmaul Husna sambil menarik-narik tasbih ini, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Ini cerita Kiai As'ad pada saat saya yang mendengarkan, dan waktu itu saya kira-kira nyantri baru 2 tahun. Tahun 1988, dan Kiai As'ad itu wafat pada tahun 1990. Maka kemudian berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Peristiwa tongkat dan tasbih ini adalah terjadi pada tahun 1924. Artinya Syekhona Khalil Al-Bangkalani, beliau tidak nutut umurnya untuk menyaksikan berdirinya organisasi Jam'iyah atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Selanjutnya, guru saya ini atau guru kita bersama melanjutkan cerita bahwa apa sebenarnya pesan yang harus kita fahami yang ada di dalam Al-Quran surat Toha yang dibacakan Kiai atau Syekhona Khalil Bangkalan untuk disampaikan kepada muridnya, yaitu atau santrinya, yaitu Syekhona Hashim Asy'ari. Ternyata ayat ini isinya adalah sebuah dialog antara Nabi Musa sebagai kekasihnya atau sebagai nabi, sebagai rasul pada saat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa ini ditanya oleh Allah, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Di tanganmu itu apa yang kamu pegang, Musa? Nabi Musa menjawab, faqala hiya asai. Yang di tangan saya, yang saya pegang ini Gusti adalah tongkat. Untuk apa tongkat itu? Atawakka'u 'alaiha. Saya bisa memanfaatkan tongkat ini untuk pegangan
ketika saya melakukan perjalanan dan di perjalanan itu ada kendala-kendala atau ada kesulitan-kesulitan. Misalnya jalannya yang terjal, jalannya yang sulit, bahkan bisa digunakan untuk ketika saya melompat dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ini jawabnya Nabi Musa yang diceritakan dalam tafsir, dan ini diceritakan oleh guru kita yaitu Kiai As'ad Syamsul Arifin. Apa filosofinya? NU yang akan didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah nantinya sebagai pegangan, sebagai landasan, sebagai sesuatu yang akan wadah, yang akan menjaga soal-soal keagamaan, khususnya agama Islam yang beraliran ahli sunnah wal jamaah. Dan ini terbukti. NU berdiri sejak tahun 1926 sampai hari ini istiqomah menjaga Islam ahli sunnah wal jamaah. Tidak berubah sampai hari ini. Dan terbukti sarana-sarana yang membantu kepada Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah berdirinya pondok-pondok pesantren, adanya pondok pesantren yang mengajarkan agama yang di dalamnya adalah muatannya adalah ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Adanya lembaga-lembaga pendidikan madrasah, adanya lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, adanya pengajian-pengajian di kampung-kampung. Itu semua dalam rangka untuk menjaga kelestarian Islam ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalam diskusi selanjutnya Nabi Musa ini menjelaskan wa ahusyu biha ala ghanami. Gusti, tongkat ini sewaktu-waktu bisa saya gunakan untuk memukul-mukul pohon yang berdaun agar daunnya runtuh atau berguguran sehingga domba-domba, kambing-kambing saya, kata Nabi Musa, bisa memakan daun-daun itu. Apa makna dan filosofinya? Bahwa NU ketika didirikan dan ternyata eksis sampai hari ini, tidak hanya ngurus soal-soal yang berkaitan dengan sakofah saja, tapi ngurus tentang kesejahteraan masyarakat, al-intiash al-iktisadi, menjaga bagaimana masyarakat tetap dalam kondisi secara perekonomian tidak kekurangan, dan memberikan solusi-solusi bagaimana pergerakan ekonomi ini tetap aman dalam arti secara kuantitas, secara kualitas, dan yang jauh lebih penting daripada yang lain, menjaga tentang kehalalan dan keharamannya agar warga Nahdlatul Ulama tidak terperangkap dalam situasi ekonomi di mana ekonomi yang dilakukan adalah justru bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ajaran yang telah kita anut, yaitu Islam ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, di NU itu ada lembaga-lembaga yang terkait, misalnya lembaga perekonomian, lembaga pengembangan pertanian, ada Lazisnu, lembaga zakat infak dan sedekah yang
sudah pada tentu tujuannya dalam rangka untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, lalu Kiai bercerita bahwa fungsi yang ketiga atau isi daripada pesan itu, dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah waliya fiha ma'ariful ukhra. Gusti, tongkat ini juga bisa saya gunakan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya untuk memikul bekal makanan atau minuman. Atau barangkali ada binatang-binatang buas yang mengancam keselamatan saya dan domba-domba saya. Nah, kalau begitu, kata Allah, alqiha ya Musa. Coba tongkat itu dilempar Musa. Ternyata begitu dilempar tongkat ini menjadi ular besar. Lalu khudha wa la takhaf sanaitu hasiratahul ula. Telah jadi ular besar, Nabi Allah Musa ini diajari cara mengambil atau cara mengembalikan tongkat itu menjadi ular. Ular itu menjadi tongkat lagi. Apa tujuannya? Karena mukjizat tongkat yang menjadi ular ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi tukang-tukang sihir yang sengaja didatangkan oleh Raja Fir'aun pada saat itu. Apa artinya buat NU? NU ini di samping ngurus soal agama, soal ekonomi, juga dipersiapkan untuk menjadi sebuah kekuatan berdirinya sebuah negara, sebuah kekuatan untuk menciptakan sebuah institusi negara yang dimana negara itu adalah akan melindungi seluruh umat Islam atau seluruh warga yang ada di dalam negara itu. Dan ini terbukti faktanya dari awal ketika 1926 sampai 1965 NU ini istiqomah terus merawat umat, terus berkontribusi kepada negara pada saat itu. Bagaimana negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap jaya. Akan tetapi pada tahun 1965 kondisi atau situasi berbeda, di mana pada saat itu menuntut organisasi Nahdlatul Ulama ini tampil sebagai salah satu kontestan dalam pilihan umum tingkat nasional, sehingga NU merubah dirinya, merubah bentuknya menjadi partai politik, dari tongkat menjadi ular. Kenapa harus seperti itu? Karena kondisi pada saat itu mendesak kepada para ulama dan warga NU untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan terjadi pemilu. Pada saat itu NU menjadi partai pemenang ketiga secara nasional. Walaupun setelah itu tahun 71 NU tidak mandiri sebagai partai, tapi bergabung atau berfusi dengan partai-partai Islam yang lain yang kemudian menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Dan pada saat itu NU
dalam tekanan rezim Orde Baru. Apapun yang terjadi pada saat Orde Baru, NU membuktikan bahwa hubbul watan minal iman. NU membuktikan bahwa apapun kondisi yang dihadapi tetap eksis untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1988, setelah NU ini kenyang berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam situasi, ulama se-Indonesia, khususnya ulama Nahdlatul Ulama, melakukan musyawarah nasional tahun 1983 dan kemudian dilanjutkan muktamar ke-27 pada tahun 1988 yang bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo. Dan pada saat itu NU mengambil keputusan yang sangat strategis. Di mana NU pada saat itu menyatakan diri berdasarkan musyawarah para alim ulama. NU kembali kepada Khittah 26. Artinya NU menjadi tongkat lagi. Kira-kira isyarahnya, khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Sampai hari ini keputusan itu belum dicabut. Sudah beberapa kali muktamar. Khittah 26 tetap menjadi acuan di dalam melangkah atau menjalankan Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi pengurus hari ini, dari tingkat pusat sampai di tingkat anak ranting, tidak dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk terlalu dekat kepada salah satu partai, atau mungkin dalam bahasa yang lebih bisa difahami, NU harus mampu menjaga jarak dengan semua partai. Karena ternyata dalam fakta, setiap pemilu warga Nahdlatul Ulama tersebar di beberapa partai politik yang ada di Republik Indonesia ini. Dan setelah kita lihat ada beberapa partai yang mengaku lebih dekat dengan NU, faktanya di parlemen hanya mendapatkan tidak lebih dari 9% dari total suara yang diperebutkan dalam beberapa pemilu terakhir ini. Padahal menurut survei warga NU, kurang lebih 55% dari populasi atau dari jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Artinya 45% lebih warga Nahdlatul Ulama tersebar di beberapa partai yang ada di Republik Indonesia ini. Itu saya kira tuturan saya atau sekedar menyampaikan cerita dan sedikit apa yang saya pahami dari beberapa yang saya lihat, yang saya dengar. Kalau umpama cerita atau pemaparan yang saya sampaikan ini ada yang salah, ada yang keliru, ada yang kurang atau ada yang lebih, maka ruang untuk diskusi,
masih terbuka. Akan tetapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar bahwa kita tetap harus semangat untuk terus memahami dinamika perkembangan NU dari waktu ke waktu. Memahami NU dulu, kini, dan yang akan datang itu menjadi keharusan khususnya kepada warga NU dan lebih khusus lagi kepada generasi Nahdlatul Ulama, Ikatan Pemuda NU, IPNU, IPPNU, Ansor Muslimat Fatayat, dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya tuturkan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.